Shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita semua dimanapun saudara berada, saudara dikasih Tuhan, amin. Dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Karena kasih-Nya yang besar dan anugerah-Nya yang melimpah dalam hidup kita, amin. Saya bersyukur ya bisa melanjutkan acara saksian hidup saya yang ke-22 di channel Bukit Sion ini. Suatu kehormatan bagi saya ya, diberi kepercayaan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada kita semua dimanapun berada, karena kita dikasihinya. Tuhan tahu ya, kita setiap hari rindu akan firman-Nya, meskipun yang khotbah bukan hanya saya, banyak di luar sana ya, pengkhotbah yang ngetop, yang hebat-hebat, yang terkenal. Saya ini hanya orang biasa ya, tapi dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita semua yang sedang menyaksikan acara ini, dan untuk selalu berjalan ya dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tidak mudah ya kita hidup seturut firman Tuhan, itu tidak mudah. Karena singa itu mengaum-ngaum di sekitar kita setiap saat, setiap waktu, siap menerkam kita kalau kita lengah. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita ya, untuk dengar-dengaran pada firman-Nya, bisa melalui channel ini atau channel yang lain, atau khotbah-khotbah di YouTube yang lain, banyak ya. Kita harus sering membaca Alkitab juga di rumah. Karena firman Tuhan itu makanan rohani yang paling menyehatkan rohani kita ya. Jadi kita sering lupa ya, yang diperhatikan itu makanan jasmani, supaya tidak kolesterol, supaya tidak kencing manis, supaya tidak asam urat. Tapi kita lupa ya, makanan rohani kita tidak perhatikan. Sehingga kita mengalami sakit rohani, tanda petik ya. Jadi jangan sepelekan ya firman Tuhan. Kita harus memaksa jiwa kita seperti Daud ya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kalau kita ganti kata-katanya mungkin, hai jiwaku, membaca Alkitab lah, gitu mungkin ya. Hai jiwaku, rajinlah ya mendengarkan firman Tuhan. Atau dapat kita ganti dengan kata-kata yang lain yang membangkitkan iman kita ya. Kita harus berusaha menumbuhkan iman kita. Sebelum saya memulai acara ini ya, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan acara ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi bencana-bencana yang indah ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan acara ini, dan kami semua dimanapun berada mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima pesan-Mu hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap menerimanya. Haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan sedikit menambahkan tentang apa itu Injil. Ya, karena sudah banyak yang membahas tentang Injil ya. Saya hanya menambahkan sedikit saja supaya kita lebih mengerti ya dengan baik apa itu Injil. Supaya kita tidak salah mengerti. Kita harus belajar dari Alkitab supaya kita boleh memperoleh pengertian yang sesuai kebenaran ya. Saya akan ambil judul tema hari ini, yaitu arti Injil ya. Temanya hari ini yaitu arti Injil. Injil yang dimaksud di sini yaitu tentang Yesus ya, yaitu tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu mencakup kisah hidup Yesus ya, mulai lahir sampai disalibkan ya,
Dan semua perbuatan-perbuatan Yesus ya di dunia ini saat dia memulai pelayanan ya, semua perkataan-perkataan Yesus, firman-firmannya ya, di manapun Yesus pelayanan ya, itu semua tentang Yesus itu ya. Kita tahu ya garis besarnya saja ya, kehidupan Yesus dari lahir sampai mati ya, terus disalibkan, bangkit pada hari ketiga ya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai hari ini ya. Itu kita sudah tahu ya akan hal itu, ya itulah Injil ya. Jadi banyak yang fokusnya itu tidak ke pribadi Yesus ya, fokusnya itu ke kitab sucinya atau ke pembahasan yang lain tentang Injil ya. Tapi di kesempatan yang indah ini ya, di tema kita hari ini, kita membahas arti Injil ini, kita fokus ke pribadi Yesus ya. Jadi kita bisa lihat di Roma 1 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan ya. Roma 1 ayat 15 sampai 16. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Amin. Ya, inilah keinginan Paulus ya, dia akan memberitakan Injil. Ya, dia tidak malu ya memberitakan Injil. Padahal kita tahu ya pada waktu itu Tuhan Yesus itu tidak populer ya waktu itu ya, masih orang biasa ya, dan sering dipojokkan ya, sering disalah-salahkan, sering difitnah ya, sering diancam dan mengalami tekanan-tekanan yang berat ya dalam pelayanannya. Tapi Paulus tidak malu ya untuk memberitakan tentang pribadi Yesus ini. Ya, jadi tidak mudah ya untuk memberitakan Injil pada waktu itu. Ya. Ya, karena banyak faktor ya. Salah satunya yaitu pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus itu dianggap lemah, ya, dianggap tidak berharga, ya, diremehkan, disepelekan, ya, dipandang sebelah mata. Itu tidak mudah ya pada zaman itu. Jadi butuh suatu iman dan atau keyakinan yang kokoh ya. Kita meneladani ya Paulus ini, kita harus punya keyakinan yang kokoh ya pada Tuhan Yesus. Amin. Jadi itulah ya Injil. Dalam Roma 1 ayat 16 ya. Saya bacakan ya Roma 1 ayat 16. Sudah saya bacakan ya. Ini Injil adalah kekuatan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Ya, bahwa keselamatan diberikan kepada setiap orang percaya. Ya, tidak hanya yang selamat itu tidak hanya orang Yahudi dan orang Yunani saja. Sudah jelas di sini ya, tapi setiap orang yang percaya. Kita bersyukur ya, kita termasuk di dalamnya. Kita beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Selanjutnya di Roma 4 ayat 25. Saya bacakan ya, Roma 4 ayat 25. Mari kita buka bersama-sama.
yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Ya. Jadi Yesus itu yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, ya, dan dibenarkan daripada karya Kristus. Ya, jadi kita ini maksudnya ya, kita ini dibenarkan ya karena atau daripada karya Kristus, ya. Jadi ini konteks secara keseluruhannya kita dibenarkan karena karya Kristus di kayu salib, ya. Sudah jelas ya. Jadi di ayat ini Yesus yang telah diserahkan ya karena pelanggaran kita. Dan kita dibenarkan karena karya Kristus di kayu salib. Sudah jelas ya. Jadi perbuatan Tuhan Yesus yang begitu kuat ya, begitu dahsyat, begitu hebat untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Amin. Itu sungguh luar biasa ya. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya, perbuatan Tuhan Yesus yang begitu kuat, begitu dahsyat, begitu hebat untuk menyelamatkan manusia. Kasih-Nya yang luar biasa. Kasih-Nya yang kekal ya bagi kita yang mengasihinya. Amin. Selanjutnya di Roma 8, 1 sampai 2. Saya bacakan ya, Roma 8, 1 sampai 2. Oke. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Saya ulang ya. Perikopnya itu hidup oleh Roh. Roma 8 ayat 1 dan 2 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa ya, kita bersyukur ya, kita dimerdekakan ya dari hukuman dosa dan hukuman maut. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak damai sejahtera? Siapa yang tidak bersuka cita? Siapa yang tidak bersyukur ya? Kalau kita dilepaskan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Amin. Jadi karena Tuhan Yesus ya kita beroleh pengampunan dosa. Amin. Selanjutnya di Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Luar biasa ya. Jadi kuasa kekuatan Tuhan Yesus itu ya menyelamatkan kita loh, ya, mengampuni kita, membenarkan kita, memerdekakan kita. Amin. Ya. Jadi kita kadang itu merasa sedih, galau ya. Kadang ya, kalau iman kita lagi down, ya iman itu sebenarnya tidak boleh naik turun ya. Itu namanya tidak stabil. Iman itu harus stabil. Jadi kita tidak akan mengalami gelisah, galau, ya, atau baper istilahnya zaman sekarang ya.
sedih. Ya, ada apa-apa dikit gelisah, ada apa-apa dikit kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Itu cengeng ya, di hadapan Tuhan itu cengeng, seperti bayi. Kita ini bukan bayi lagi, bukan anak-anak lagi. Iman kita itu sudah iman yang levelnya itu sudah seperti Paulus gitu ya. Jadi kita tidak boleh gampang gelisah, gampang baper, gampang sedih. Imannya naik turun seperti yoyo, tahu yoyo ya? Permainan zaman dulu yang pakai benang itu loh ya. Naik turun, tak boleh iman seperti itu, tak boleh ya. Kita harus bersukacita senantiasa ya, penuh damai sejahtera bersama Yesus. Apapun yang terjadi dalam lembah kekelaman pun ya, kita berjalan bersama Yesus dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya. Karena apa? Karena kita itu sudah tahu dengan pasti ya, siapa yang bersama kita. Ya, kita mengenal Tuhan kita seperti apa. Ya, kita mengenal karakter Tuhan. Ya. Kita mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ya, kita percaya ya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita sedetik pun. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, ya. Dan kita punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, bersukacita senantiasa, bersyukur senantiasa, ya, damai sejahtera senantiasa. Ya, karena ada kelepasan, ada penebusan luar biasa loh. Ya. Ya, tidak ada lagi penghukuman dan penghakiman buat kita karena kita sudah diselamatkan ya melalui karyanya di kayu salib. Amin. Itulah ya damai sejahtera kita. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi, ingat kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Sudah diluputkan dari hukuman maut dan hukuman dosa yang mengerikan. Kekal lagi. Kalau orang yang suka nonton film horor, ya, itu serem kan? Film horor itu, tidak ada film horor yang tidak serem ya, yang tidak menakutkan, yang tidak bikin orang merinding, tidak bikin orang seperti terbawa dalam suasana neraka gitu mungkin ya, mengerikan gitu ya, suasananya film horor itu kan mengerikan. Kita bersyukur ya, tidak masuk dalam neraka yang mengerikan seperti itu. Lebih mengerikan dari film horor. Lebih pokoknya sangat mengerikan gitu ya. Kan ada toh yang saksian ya dibawa ke neraka, hidup lagi. Tidak ada yang cerita bahwa di neraka itu tidak mengerikan ya. Semua menceritakan kisahnya dibawa ke neraka itu mengerikan, sungguh-sungguh mengerikan. Dan kita sudah diluputkan dari itu semua, amin. Kita tahu ya, ini kita tahu kembali ke tema yaitu arti Injil ya. Ada 4 kitab ya, yang adalah 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, tapi di pembahasan ini kita fokusnya tetap ke pribadi Yesus. Ya. Jadi dalam Yeremia, kita lihat Yeremia juga ya. Yeremia 23 ayat 29. Di mana sebentar. Yeremia. Firman Tuhan ini sudah menjadi suatu pribadi, yaitu pribadi Yesus ya. Kita tidak buka dulu ya Yeremia. Kita langsung saja ke pembahasan ayat ini ya, bahwa
firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu ya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu di Yesaya 55 ayat 11. Ya, yang tadi Yeremia 23 ayat 29 itu bahwa pribadi Yesus itu menghidupi kita. Ya. Jadi dan kita belajar bahwa firman Tuhan itu bukan untuk menghakimi orang. Ya, karena tidak ada orang yang luput dari dosa. Semua kita ini orang berdosa. Jadi jangan menghakimi orang lain. Ya, kita ini sama di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak ya menghakimi manusia. Ya, bukan hak kita. Karena kebenaran itu hanya ada pada Yesus. Ya, bukan kebenaran diri kita sendiri, pendapat diri kita sendiri ya. Pengertian kita sendiri itu pasti salah ya. Kalau menurut kebenaran kita sendiri itu pasti salah dan itu bisa menimbulkan clash gitu ya atau konflik karena tiap orang itu punya pendapat sendiri-sendiri ya, punya doktrin sendiri-sendiri, punya pemahaman sendiri-sendiri, punya kebenaran sendiri-sendiri. Jadi kita harus memakai kebenaran Tuhan saja dalam menghadapi atau dalam memutuskan apapun juga, dalam menghadapi apapun juga, kita berpegangan pada kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri. Ya, dalam Yesaya 55 ayat 11 ya. Jadi firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kita harus percaya bahwa firman Tuhan pasti membawa hasil. Amin. Ini bukan teologi kemakmuran loh ya. Ini kita hanya percaya bahwa apa yang sudah difirmankan Tuhan ya untuk kebaikan kita itu pasti kita terima. Amin. Karena Tuhan sanggup merubah segala kutuk menjadi kebaikan kita ya. Jadi berkat, menjadi apa yang baik untuk kita. Amin. Semua yang baik itu untuk kita. Itu sungguh syukur ya kita. Jadi kita ya bersyukur ya, kita percaya bahwa firman Tuhan pasti membawa hasil. Oleh sebab itu jangan cepat kecewa, jangan cepat patah semangat ya. Jangan cepat putus asa dalam menghadapi berbagai tantangan yang berat sekalipun, pergumulan yang luar biasa, yang sangat hebat ya. Kita harus percaya ya, firman Tuhan pasti membawa hasil. Amin. Yang selanjutnya yaitu di Roma 1 ayat 17. Mari kita buka bersama-sama. Roma 1 ayat 17. Saya bacakan ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya ulang ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, (2) ya, tanda petik, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, jadi sudah jelas ya, orang benar hidup oleh iman. Kita sebagai orang benar harus hidup oleh iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai kehilangan iman ya, apapun yang terjadi. Ya, jadi oleh kebenaran Tuhan itu ya kita beroleh iman, ya kita beroleh percaya, kita beroleh hidup oleh iman, ya dan berangkat dan bertitik tolak dari iman. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan,
yang timbul di dalam hati itu harus bertolak dari iman. Semua yang kita putuskan ya, semua yang kita pikirkan itu harus berangkat dan bertitik tolak dari iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi jangan lupa ya bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Dan jadi kebenaran Tuhan itu berasal dari Tuhan. Ya, milik Tuhan. Ada dalam Tuhan. Jadi kebenaran Tuhan itu bukan kebenaran kita ya. Jadi maksudnya itu gini, kita harus hidup ya dengan kebenaran Tuhan, jangan dengan kebenaran kita sendiri. Ya. Jadi kebenaran Tuhan itu harus ada dalam diri kita, harus kita miliki. Ya, jangan memiliki kebenaran menurut kita sendiri, menurut pendapat kita sendiri, menurut pemikiran kita sendiri, itu salah. Ya. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harus memiliki kebenaran Tuhan saja. Amin. Selanjutnya, dalam Roma 3 ayat 25. Mari kita buka bersama-sama ya, Roma 3 ayat 25. Saya bacakan ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Ya, dalam ayat 25 ini jelas ya. Jadi kebenaran itu semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Kebenaran yang kita terima dari Tuhan Yesus karena kita percaya kepada karya Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saya ulang ya. Jadi kebenaran itu semua berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran yang kita terima dari Tuhan Yesus karena kita percaya kepada karya Tuhan, pribadi Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, jadi kesimpulannya ya, kita tiba sampai pada kesimpulan ya dari tema hari ini. Jadi faktor yang menentukan keselamatan kita adalah kebenaran Tuhan oleh karena iman percaya kita pada Yesus. Sekali lagi ya, saya ulang. Jadi kesimpulan dari tema kita hari ini, arti Injil, yaitu faktor yang menentukan keselamatan kita adalah kebenaran Tuhan oleh karena iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kebenaran Tuhan inilah yang kita imani ya. Telah datang melawat kita dan oleh Tuhan Yesus yang adalah kebenaran, kita percaya dan diselamatkan. Saya ulang ya. Kebenaran Tuhan inilah yang kita imani. Telah datang melawat kita dan oleh Tuhan Yesus yang adalah kebenaran, kita percaya dan diselamatkan. Amin. Saya tambah sedikit ya. Roma 10 ayat 3. Mari kita buka bersama-sama. Roma 10 ayat 3. Saya bacakan ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah,
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saya ulang ya. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya. Jadi barang siapa ya yang tidak mengenal kebenaran Allah dan tidak takluk pada kebenaran Allah, ya, tetapi memakai kebenaran mereka sendiri, memakai pemikiran mereka sendiri, memakai pendapat mereka sendiri, memakai doktrin mereka sendiri, ya, itu pasti tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Jalannya itu pasti keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pesan Tuhan hari ini kita harus senantiasa ya takluk ya pada kebenaran Tuhan, ya, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, ya. Kita mengenal dengan baik ya kebenaran Tuhan. Kita mengenal. Orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan itu orang yang hidup dalam kegelapan, ya. Kasihan mereka hidup dalam kebenaran mereka sendiri, ya, dalam pemahaman mereka sendiri, pemikiran mereka sendiri, ya, pendapat mereka sendiri, doktrin mereka sendiri, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita takluk ya pada kebenaran Tuhan, kita selalu hidup dalam kebenaran. Amin. Ya, ini yang harus kita perhatikan ya dalam tema hari ini. Saya tambahi ya sedikit. Kita harus sungguh-sungguh ya dalam mempertahankan ya iman percaya kita pada Tuhan apapun yang terjadi ya. Kita jangan kehilangan iman. Jadi saya tambahi sedikit ya. Ini ada apa itu? Surat Paulus ya. Yang intinya itu ya, setiap orang itu bersalah di hadapan Allah. Ya, itu Paulus yang mengatakan. Saya bacakan ya. Pada bagian ini, Paulus menegaskan bahwa di hadapan Allah, semua orang bersalah. Entah mereka mengetahui hukum Taurat atau tidak. Mereka yang mengetahui Taurat tidak dapat mentaatinya dengan sempurna. Sehingga mentaati Taurat tidak dapat menjadi jaminan untuk dibenarkan, tanda petik ya, dibenarkan dengan tanda petik, yakni dapat diterima oleh Allah. Namun Allah menerima dan mengampuni manusia karena apa yang telah Yesus lakukan. Mereka yang beriman kepada Yesus beroleh pembenaran dari Allah. Saya ulang ya. Namun Allah menerima dan mengampuni manusia karena apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib ya. Titik ya. Mereka yang beriman kepada Yesus beroleh pembenaran dari Allah. Selanjutnya, Paulus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan Allah dengan mentaati Taurat, karena semua telah gagal mencapai tujuan utama hukum Taurat ini. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus untuk mendamaikan dan membebaskan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menegaskan bahwa percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan agar manusia dibenarkan Allah.
Selanjutnya, judulnya itu manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus. Penjelasannya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa kita bermegah? Berdasarkan perbuatan kita? Tidak, ya, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Allah adalah Allah bangsa-bangsa lain juga. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ya, jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Jadi hukum Taurat itu tidak dibatalkan, ya, tapi diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Semoga ya pesan Tuhan hari ini bisa kita cerna dengan baik dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.